Indonesia negara indah dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Negara ini memiliki berbagai sumber daya yang jadi perbangunan di panggung dunia. Sumber daya ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi juga berperan penting dalam berbagai industri global. Seperti yang kita tahu, Indonesia kaya akan berbagai jenis mineral dan logam seperti nikel, tembaga, emas, perak, timah, bauksit, dan batu bara. Selain itu, negara ini juga memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam yang cukup besar. Ya, meskipun produksi minyak bumi di Indonesia tidak lagi sebesar beberapa tahun yang lalu, namun minyak dan gas bumi masih merupakan komoditas ekspor yang cukup penting. Indonesia juga memiliki potensi panas bumi yang besar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Dilihat dari sudut manapun, Indonesia seharusnya sudah bisa menjadi negara yang maju dengan rakyat yang hidup dalam taraf yang lebih baik. Namun sebaliknya, dengan kekayaan alam yang begitu melimpah, sebagian besar masyarakat Indonesia ternyata masih hidup di dalam kemiskinan. Dan ternyata salah satu penyebab utamanya adalah tindakan korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan. Lalu, benarkah di Indonesia perilaku korupsi sudah menjadi budaya yang sudah ada sejak zaman dulu? Dan sekarang gue menanya, apa yang pertama kali terlintas di kepala kalian ketika mendengar kata korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan ini melibatkan unsur penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, atau organisasi untuk kepentingan yang tidak sah. Kemudian ada definisi lain dari korupsi yang disampaikan oleh World Bank pada tahun 2000, bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Dan kemudian definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Dan sekarang gue baru tahu juga bahwa kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia melalui bahasa Belanda yaitu korupsi. Saat ini korupsi menjadi persoalan serius bagi setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada tahun 2024 saja, Jaringan Global Anti Korupsi Transparansi Internasional merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK di 180 negara di dunia. Survei tersebut memberikan peringkat kepada 180 negara di seluruh dunia, memberikan masing-masing skor dari 0 yang berarti sangat korup hingga skor 100 yang berarti sangat bersih. Berdasarkan data tersebut, Indonesia berada di urutan ke-99 dari 180 negara dengan skor IPK 37, membuat peringkat Indonesia naik dari 119 pada tahun 2023 menjadi peringkat 99 pada tahun 2024. Hal ini jika dibandingkan negara ASEAN lainnya, peringkat IPK Indonesia jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan bahkan Timor Leste. Singapura berada di peringkat teratas negara ASEAN dengan IPK 84 dari skala 100 dan mendapatkan peringkat ketiga negara dengan IPK tertinggi di dunia. Sementara itu Malaysia memiliki IPK dengan skor 50, Timor Leste dengan IPK 44, dan Vietnam dengan skor 40. Lalu benarkah korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia? Dan pantaskah budaya ini untuk tetap dilestarikan? Nah, perlu kita tahu, budaya korupsi di Indonesia seringkali menjadi topik perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat, terutama karena kecenderungan korupsi yang terus berlangsung di berbagai sektor. Ada beberapa ahli mengatakan bahwa budaya korupsi di Indonesia diwariskan dari masa penjajahan Belanda. Sejak zaman kolonial, praktek korupsi telah terjadi di Indonesia. Namun, pendapat tentang apakah budaya korupsi Indonesia diwariskan dari masa penjajahan Belanda masih menjadi topik perdebatan di kalangan ahli sejarah dan sosiolog. Ada beberapa argumen yang mendukung pandangan bahwa budaya korupsi di Indonesia diwariskan dari penjajahan Belanda, dan ada juga argumen yang menentang pandangan tersebut. Pendukung pandangan tersebut berargumen bahwa korupsi di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda ketika sistem feodal dan nepotisme diterapkan. Selama masa penjajahan, Belanda memperkenalkan praktek-praktek korupsi seperti pungutan liar dan suap yang dilakukan oleh pegawai pemerintah Belanda dengan penguasa lokal. Selain itu, sistem birokrasi yang dibangun oleh Belanda memberikan banyak kesempatan untuk korupsi dan nepotisme. Dan hal tersebut juga serupa dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Subkoordinator Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi yaitu Darwis Yaakob. Menurutnya, kasus korupsi di Indonesia sudah ada sejak era VOC. Hal itu terlihat dari laporan VOC tentang korupsi di berbagai daerah, baik yang dilakukan oleh bupati atau orang-orang di pemerintahan kolonial Belanda. Selain teori tersebut, ada juga teori yang menyebutkan bahwa praktek korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda. Dikutip dari laman aclckpk.co.id, dituliskan bahwa perilaku korupsi di Indonesia sudah ada sejak masa kerajaan. Pada masa kerajaan, praktek korupsi sudah dimulai terlihat terutama dalam bentuk pungutan pajak atau upeti yang diberikan rakyat. Para penguasa dan pejabat kerajaan seringkali memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri dengan memaksa rakyat memberikan upeti yang berlebihan. Dan hal ini bisa dilihat dari para pejabat sering menyalahgunakan wewenang mereka
dengan meminta upeti atau pajak yang lebih besar dari yang seharusnya kepada rakyat. Dan hal ini sering terjadi dalam sistem feodal di kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Meskipun praktik korupsi sudah ada sejak sebelum kedatangan bangsa Belanda, namun selama masa penjajahan Belanda, praktik korupsi menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Sistem feodal dan nepotisme yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial memperkuat budaya korupsi yang sudah ada. Pegawai pemerintah Belanda dan penguasa lokal sering melakukan pungutan liar dan suap, serta sistem birokrasi yang dibangun oleh Belanda memberikan banyak kesempatan untuk praktek korupsi. Perilaku koruptif bangsawan Nusantara juga pernah ditulis oleh Gubernur Jenderal Inggris, yaitu Thomas Sandford Raffles dalam bukunya yang berjudul History of Java. Salah satu hal menarik dalam bukunya tersebut dituliskan bahwa adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak atau abdi dalam, yang pada umumnya abdi dalam lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalam lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunis. Tidak jarang, abdi dalam juga melakukan korupsi dalam mengambil upeti dari rakyat yang akan diserahkan kepada penguasa wilayah mereka. Ada guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Djoko Marihandono, melalui paper yang bertajuk Daendels Effort to Abolish Corruption yang ditulis pada tahun 2026 untuk seminar Belanda di Indonesia, menyebutkan bahwa korupsi sudah ada sejak zaman pemerintahan Daendels. Dalam artikel ilmiah itu, Djoko mengungkapkan bagaimana Daendels mengawasi korupsi produk agraris yang merupakan primadona Pulau Jawa. Dalam papernya tersebut dituliskan bahwa upaya mencurangi pemerintah terlihat oleh Daendels ketika para petani menyerahkan hasil produk mereka ke gudang pusat melalui bupati. Berat produk yang diserahkan oleh petani kepada bupati adalah 160 ton per pikul, dan kemudian bupati menyerahkan hasil produk kepada residen sebanyak 120 ton per pikul. Sampai akhirnya produk yang dimasuk ke gudang pusat hanya 100 ton per pikul. Artinya ada pengurangan 20 ton setiap pikulnya. Kata Djoko, ternyata ada pengurangan berat sampai di gudang dan lebih dari 30 produk mengalami penyusutan. Dan ternyata petugas-petugas itu korupsi lagi. Oleh karena itu Daendels menetapkan aturan mulai dari awal sampai masuk ke gudang pusat, berat produk yang diserahkan harus 120 ton per pikulnya tanpa pengurangan. Dan selain terjadi penyusutan komoditi dagang, di masa Daendels juga terjadi pembalakan hutan. Dan kemudian Daendels memberikan sanksi berat bagi mereka yang mencurang terhadap hasil bumi dan juga hutan. Praktik korupsi juga masih terjadi setelah Indonesia terbebas dari penjajahan. Era Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dari tahun 1945 hingga tahun 1966 ditandai dengan berbagai tentangan politik, ekonomi, dan sosial. Meskipun semangat anti korupsi digaungkan dalam retorika pemerintahan, kenyataannya praktik korupsi tetap terjadi dan semakin berkembang. Para pejabat sering menyalahgunakan jabatan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi, termasuk menerima suap dalam proses perizinan dan pengadaan barang. Pada tahun 1997, Soekarno membentuk panitia retooling aparatur negara atau PARAN untuk membersihkan birokrasi dari unsur-unsur korupsi. Namun PARAN tidak efektif karena kurangnya independensi dan tekanan politik. Pada tahun 1993 dibentuk Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi atau Kotrar untuk menindak pejabat korup. Dan ternyata lembaga ini juga tidak berjalan secara efektif karena korupsi telah merasuk ke dalam sistem politik dan pemerintahan. Hingga saat ini budaya korupsi Indonesia masih berlangsung, dan penting untuk diakui bahwa korupsi telah menjadi masalah serius di Indonesia. Kerugian negara akibat korupsi Indonesia menjadi persoalan serius yang telah berlangsung lama. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, sepanjang periode 2013 hingga tahun 2022 saja, total kerugian negara akibat korupsi tercatat mencapai 236,14 triliun rupiah. Apakah budaya ini patut untuk tetap dilestarikan? Sekian video kali ini dan seperti biasa, terima kasih.